Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang anti-mainstream dan diangkat dari kisah nyata. Penasaran bagaimana ceritanya? Mari kita simak videonya. Film ini dimulai dengan berita yang meliput kekacauan antar geng di Long Beach, California pada tahun 1994. Kita diperkenalkan dengan Eva, yang merupakan putri dari sang ayah yang merupakan orang terpandang di golongannya. Ketika Eva sedang duduk di depan rumahnya dengan tenang, tiba-tiba tetangganya ditembak. Di kemudian hari, sang ayah yang tidak bersalah ditangkap, karena Pak Polisi berpikir bahwa sang ayahlah penyebab terjadi pembunuhan itu. Singkat cerita, Eva sudah besar, dan ketika sedang bucin, tiba-tiba mereka ditembaki. Padahal mereka cuma jalan doang guys. Begitulah kerasnya kehidupan di Long Beach. Lalu kita diperkenalkan dengan wanita muda bernama Miss G, yang sedang melamar pekerjaan pertamanya sebagai guru bahasa Inggris di sekolah Wilson. By the way, wanita ini pernah menjadi pemeran utama di film Karate Kid guys. Miss G sedang mengobrol dengan guru senior di sana, yaitu asisten menteri sihir di Hogwarts. Ya, ternyata dia pernah jadi guru guys. Kita sebut saja Umbridge. Umbridge bilang, sejak ada integrasi pemerintah 2 tahun lalu, sekolah ini kehilangan 75% murid unggulannya dan menyisakan murid-murid nakal. Hal itu diucapkan sebagai peringatan bahwa mengajar di sekolah ini tidaklah mudah. Namun Miss G tidak takut dan justru semakin semangat sembari mengatakan bahwa dia memang ingin mengajar di sekolah ini. Hari pertama Miss G mengajar, ia merasa sangat senang. Namun, semua itu berubah ketika murid-murid mulai masuk kelas. Masuk kelas aja harus tuntun satpam anjir. Di sini kita diperkenalkan dengan siswa-siswi SMP di ruangan 203 tempat Miss G mengajar. Ada Brandy, Gloria, Andre, Eva, Ben, Cindy, dan Jamal. Baru aja di presensi, kelas langsung ricuh karena adu mulut antara Andre dan Jamal. Miss G pun langsung bergegas memanggil satpam. Di sini Eva bercerita bahwa ada 4 golongan yang ada di Long Beach, yaitu Kamboja, Ghetto, atau African American, kulit putih, dan golongan Eva sendiri, yaitu Tijuana. Mereka semua satu kota, tetapi sosialnya terbagi-bagi. Pada suatu hari, si Oren sembarangan melintas di depan golongan Eva. Golongan Eva merasa tidak dihormati, lalu ia mengadu kepada pacarnya, dan tiba-tiba terjadi keributan satu sekolah. Mereka semua saling bertengkar satu sama lain. Di situ pun Miss G sangat shock. Keesokan harinya, Miss G kembali ke kelas seperti biasa sambil mengajar tentang lirik bahasa Inggris sambil mencoba mengambil hati para murid dengan menyetel lagu rap yang dinyanyikan oleh Tupac. Ternyata anak-anak ini udah jago tentang puisi guys, dan merasa tersinggung karena Miss G menganggap bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang rap. Miss G mencoba menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya, namun dipotong oleh Eva yang bersifat kurang ajar terhadap Miss G. Miss G pun mulai muak. Miss G menyuruh para murid untuk mengganti posisi tempat duduk supaya tidak mengelompok sesuai golongan mereka. Hari-hari berlalu, dan pada suatu malam, Eva merasa jenuh dan keluar untuk main bersama pacar dan teman-temannya dan berhenti di minimarket. Di situ ada si Oren yang lagi ribut sama penjaga minimarket karena kalah ngegame dan minta duitnya balik. Pacar Eva yang melihat si Oren itu langsung teringat dendamnya karena kalah bertengkar kemarin di sekolah. Ketika si Oren keluar dari minimarket, pacar Eva menodongkan pistol dan langsung menembaknya. Namun tembakan meleset dan mengenai teman Cindy yang kebetulan juga berada di minimarket itu. Malam itu juga pacar Eva ketakutan karena membunuh golongannya sendiri. Karena ayah Eva mengatakan bahwa sesama golongan itu harus saling melindungi. Jadi kita tahu bahwa pacar Eva ini adalah anak buah ayahnya Eva. Kejadian semalam sampai ke media dan dilaporkan ke polisi. Otomatis Eva menjadi saksi. Eva pun mengingat kata-kata ayahnya dan memutuskan untuk melindungi pacarnya yang jelas-jelas bersalah di depan hakim. Apapun yang terjadi.
So sweet banget kan guys, udah salah masih dibela. Besok paginya, para guru mengadakan meeting dan menginformasikan bahwa Eva, murid Miss G itu terlibat. Dan Miss G diminta untuk tidak membahas kejadian tersebut di kelas. Kemudian kelas berjalan seperti biasa. Namun saat Miss G sedang mengajar, terlihat Jamal yang menangis sembari ditertawakan teman-temannya. Ternyata karena gambar ini guys. Gambar ini adalah lambang dari African American. Di situ Miss G pun shock dan sangat marah karena hal ini bukanlah candaan. Miss G bercerita bahwa dulu juga ada gambar seperti ini. Dulu hidungnya yang besar, bukan mulut. Dan itu adalah orang Yahudi. Dan gambar ini disebar lewat koran oleh sekelompok orang yang diremehkan. Sampai suatu saat, satu orang memutuskan untuk membentuk sebuah identitas dan menyalahkan seseorang atas kerasnya hidup yang mereka alami. Mereka juga menerbitkan bukti ilmiah yang menyatakan bahwa Yahudi adalah derajat terendah dari spesies manusia. Sampai-sampai mereka hidup atau mati pun sudah tidak penting lagi. Kenyataannya kehidupan akan jauh lebih baik jika orang-orang seperti mereka itu semuanya mati. Dan itulah awal mula terjadinya Holocaust. Buat yang belum tahu, Holocaust adalah penyiksaan dan pembantaian terhadap sekitar 6 juta orang berkeyakinan Yahudi oleh rezim Nazi. Mendengar pidato Miss G, tiba-tiba para murid mengamuk karena tersinggung atas perkataan Miss G bahwa orang-orang seperti mereka lebih baik mati saja. Mereka sibuk ngedumel bahwa mereka duluanlah yang hidup di bumi ini, dan mereka merasa golongan lainlah yang menyebabkan kerasnya hidup mereka. Miss G menegaskan kembali bahwa kerasnya hidup mereka disebabkan oleh gambar seperti ini. Banyak orang meninggal di pinggir jalan tanpa pernah dicari tahu apa yang menimpanya. Karena Miss G berkata demikian, Eva yang lagi sensi karena kejadian semalam pun langsung buka suara dan mengatakan bahwa Miss G tidak mengerti apa-apa tentang mereka dan malah tetap mengajarkan sesuatu yang tidak mengubah apapun dalam hidupnya. Tetap saja mereka dihadapkan dengan risiko ditembak mati setiap keluar rumah. Dan di situ Eva mengatakan dia benci kulit putih, termasuk Miss G. Karena dulu ayahnya ditangkap polisi kulit putih tanpa sebab. Menurutnya, mereka melakukan tindakan kriminal di luar sana demi bertahan hidup, mempertahankan golongan mereka. Dan jika mereka harus mati, mereka tetap bangga karena setidaknya mereka mati dengan hormat. Mereka berpikir ini semacam mati syahid gitu guys. Namun Miss G mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapat hormat dari siapapun, karena yang mereka tinggalkan di dunia hanyalah kriminalisme. Mereka pun terdiam sejenak, dan salah satu murid bertanya kepada Miss G apa itu Holocaust. Saat itu juga bel pulang sekolah berbunyi. Di situ Miss G mulai berempati kepada mereka. Keesokan harinya, Miss G datang ke perpus sekolah untuk meminjam buku. Di situ ada Umbridge. Dan Umbridge tidak mengizinkan Miss G untuk meminjam buku, karena Umbridge sudah tahu bahwa buku ini akan rusak begitu saja oleh para murid. Di situ Miss G agak kesal karena buku ini tidak pernah dipakai dengan alasan para murid tidak mampu belajar dan hanya akan menimbulkan kerusakan. Di situ mereka berdua sedikit berdebat dan Umbridge mulai benci kepada Miss G karena tidak mau mendengarkan Umbridge yang merupakan salah satu guru senior di sana. Keesokan harinya, Miss G mengadakan permainan line game. Miss G akan menanyakan pertanyaan dan jika mereka menjawab iya, maka harus maju ke garis merah di tengah dan mundur kembali untuk pertanyaan berikutnya. Jujur di sini scene-nya lumayan menyentuh guys. Ketika Miss G menanyakan apakah mereka pernah kehilangan teman karena perang antar geng. Saat itu suasana berubah menjadi haru dan Miss G meminta mereka untuk mendoakan teman-teman mereka yang sudah meninggal. Setelah itu Miss G memberi mereka buku tulis kepada para murid untuk menulis apapun apa yang ingin mereka tulis setiap harinya. Dan jika mereka ingin Miss G membacanya, maka mereka harus menyimpannya di laci kelas. Disitulah Miss G mulai mengetahui tentang seluk-beluk murid-muridnya. Brandy melihat ibunya dipukuli ayahnya. Brandy merasa lemah tak berdaya. Ia dipukuli ayahnya dan disuruh ayahnya untuk menggelandang supaya mendapat uang. Markus kehilangan teman baiknya saat kecil karena temannya tak sengaja bunuh diri di hadapannya.
dan ia dimasukkan penjara karena ia dituduh membunuh seseorang. Sejak itulah dia sering keluar masuk penjara, sembari bertanya-tanya, kapan ia akan bebas. Miss Ji sangat terenyuh mendengar cerita masa lalu para murid. Miss Ji pun kembali semangat dan memutuskan untuk bekerja paruh waktu di tempat lain demi mencari dana untuk membeli buku untuk diberikan kepada muridnya. Pada liburan semester 1, Miss Ji mengadakan tur sekolah untuk murid-murid kelasnya ke Museum of Tolerance. Di sana mereka diberi kartu bergambar anak kecil. Mereka bisa mencari tahu siapa anak kecil itu, mereka dikirim ke camp mana, juga mengetahui apakah anak kecil tersebut selamat atau tidak. Di sini gue terharu sih guys, karena Miss Ji bisa membuat para murid merasa mendapat suatu pencerahan tentang kehidupan. Karena ya memang seperti inilah pendidikan yang sebenarnya, mencerahkan. Cailah. Setelah selesai, mereka makan di restoran hotel tempat Miss Ji bekerja. Dan juga Miss Ji mengundang korban Holocaust dari museum yang selamat untuk berbagi kisahnya. Di sini ada Elizabeth Mann, Gloria Angar, Eddie Ilam, dan Rini Firestone. Para murid tak percaya Miss Ji melakukan semua ini. Masuk semester 3, sejak itu para murid mulai dekat dan ramah satu sama lain. Miss Ji mengadakan acara kecil-kecilan sebagai pembukaan semester 3 bernama Toast for Change, yang berarti toast untuk perubahan. Dengan maksud, setiap bisikan yang mengatakan kalian tidak bisa, itu dibungkam. Dan juga Miss Ji memberikan buku untuk dibaca di semester 3. Di situ mereka saling sharing pengalaman mereka, dan ada satu murid yang namanya membuat murid-murid lain mengeluarkan air mata karena kehidupan kelamnya di masa kecil. Dan ia berterima kasih kepada Miss Ji karena ia telah menyadarkan bahwa murid ini masih punya harapan untuk hidup. Para murid pun mulai membaca buku Anne Frank. Buku itu bercerita tentang bagaimana Yahudi diperlakukan secara tidak adil. Mulai dari dilarang bermain di lapangan olahraga, masuk ke tempat renang, dilarang mengemudi, dilarang ke bioskop, dan merasakan rasa takut yang sangat besar karena risiko ditembak kapanpun dan dimanapun mereka berada. Buku ini sangat relate dengan kehidupan mereka, dan mereka sangat menyukai buku ini. Kemudian Miss Ji menugaskan para murid untuk menulis sebuah surat kepada Mipgis, yaitu wanita yang diceritakan di Anne Frank. Dia adalah wanita non-Yahudi yang menyembunyikan seorang Yahudi dari tentara Nazi. Salah satu murid menyarankan untuk mengirim suratnya kepada Mipgis yang asli, mengundangnya datang ke sekolah, dan dinner di hotel lagi seperti sebelumnya. Awalnya Miss Ji ragu karena Mipgis sudah manula dan biaya yang diperlukan akan sangat besar. Namun para murid membujuk Miss Ji dan setuju untuk membantunya mencari dana, dan akhirnya Miss Ji menyetujuinya. Sampai akhirnya waktu yang ditunggu para murid pun tiba. Di sini Mipgis bercerita tentang kejadian yang dialaminya yang ditulis di buku Anne Frank itu, dan mengatakan bahwa murid-murid ini adalah pahlawan karena berani melawan rasa takut dan melakukan perubahan demi kebaikan. Pada malamnya, Markus kembali ke rumah ibunya karena ia sudah taubat dan tidak ingin berada dalam kehidupan geng lagi. Di malam yang sama, Eva bimbang karena besok adalah persidangan tentang kasus tembak lari di minimarket. Ia bingung apakah ia harus melindungi pacarnya atau jujur menegakkan keadilan dan mengkhianati sang pacar dan sang ayah yang sangat ia cintai. Awalnya Eva melindungi pacarnya, namun pada akhirnya Eva mengatakan semua kebenarannya dan ia dimusuhi serta diancam oleh pacarnya. Namun atas hal tersebut, Cindy salut dengan Eva dan jadi berteman dekat dengannya. Setelah kejadian itu, diperlihatkan bahwa kelas berjalan dengan sangat seru dan damai. Kemudian Sin berpindah kepada suami Miss Ji yang meminta cerai karena merasa buruk. Mungkin karena ia berpikir Miss Ji sudah bahagia dengan murid-muridnya dan tidak memerlukan suami lagi. Dan sang suami tidak tahan karena dialah yang seolah-olah menjadi istri. Karena Miss Ji bekerja 3 profesi, sedangkan sang suami hanya 1 profesi dan ia lebih sering di rumah. Miss Ji mencoba membujuk suaminya, namun keputusan sang suami sudah bulat.
dan mereka pun bercerai. Di saat yang sama, Andre juga sedang terpuruk karena abangnya dimasukkan ke penjara atas putusan hakim, padahal ia tidak bersalah. Kebetulan juga pada saat itu Andre telah selesai membaca buku 12 Angry Men yang bercerita tentang satu juri yang mencoba mengubah hati 11 juri lainnya demi kebenaran. Dan Andre menyimpulkan bahwa buku atau ilmu itu tidak ada gunanya karena tidak pernah sesuai kenyataan, seperti kejadian yang menimpa abangnya. Disitulah Andre mulai bolos sekolah dan mulai kembali ke kehidupan lamanya. Kemudian waktu loncat ke semester 4. Di situ murid bertanya, apakah Miss Ji akan mengajar di kelas mereka tahun depan? Miss Ji menjawab tidak, karena hanya guru senior lah yang boleh mengajar di kelas 3. Murid-murid dan Miss Ji pun saling bersedih. Kemudian ketika Miss Ji sedang di rumah, sedang memisahkan buku-bukunya dengan buku sang mantan suami, Miss Ji merasa sangat sedih karena telah kehilangan sang suami dan tahun depan tidak akan bertemu lagi dengan murid-murid yang disayanginya. Namun ayah Miss Ji berhasil membujuknya, dan akhirnya Miss Ji kembali bersemangat untuk memperjuangkan haknya mengajar di kelas 3. Keesokan harinya, Miss Ji mengadakan rapat dengan para guru senior. Tentu saja para guru senior ini menentang Miss Ji sampai-sampai menyindir hal pribadi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal yang Miss Ji perjuangkan. Dan karena hal itu, Miss Ji tidak mendapat izin untuk mengajar di kelas 3. Hari yang sama, Andre kembali ke kelas dan diberi semangat oleh Miss Ji. Dan pada hari itu, Miss Ji memberi tugas besar, yaitu mengumpulkan cerita dari jurnal harian mereka, kemudian disatukan menjadi satu buku yang diberi judul. Kemudian tiba-tiba Miss Ji dipanggil oleh Karin Polacek dari Dewan Pendidikan untuk membahas rapat yang sebelumnya dilakukan dengan para guru senior. Setelah rapat yang sengit dengan para Dewan Pendidikan dan Umbridge, So, are we gonna be together for junior year? No. We're gonna be together junior and senior year. Miss Ji diizinkan untuk mengajar di kelas 3 dan SMA. Para murid pun sangat senang. Dan di akhir film ini diceritakan bahwa kebanyakan murid-murid ini menjadi yang pertama di keluarga mereka yang lulus SMA dan lanjut ke perguruan tinggi. Mengikuti beberapa muridnya, Miss Ji meninggalkan sekolah Wilson dan mengajar di Universitas Negeri California di Long Beach. Buku The Freedom Riders Diary akhirnya dipublikasikan pada tahun 99. Miss Ji dan para penulis buku itu mendirikan yayasan Freedom Riders yang didedikasikan untuk mengulang kesuksesan di ruang kelas 203. Dan film pun selesai. Pesan yang terkandung dalam film ini adalah kita lebih baik tidak menghakimi seseorang karena kita tidak tahu apa yang mereka lalui sehingga mereka berbuat sesuatu. Dan walaupun lingkungan kita buruk, tidak berarti bahwa kita pun harus menjadi orang yang buruk juga. Sebagai manusia yang diberi akal, kita bisa memilih untuk mengikuti orang lain supaya tidak dijudge, atau memilih untuk melakukan hal yang benar, tentunya dengan segala rintangan yang ada. Itu adalah pilihan kita. Seperti Miss Ji yang sering diingatkan orang di lingkungannya bahwa para murid ini adalah kriminal dan mereka tidak bisa diajarkan. Namun Miss Ji berbeda. Ia memiliki belas kasihan dan memilih untuk berusaha mengerti kondisi mereka dan mendidiknya. Tidak seperti guru lain yang berkata bahwa kriminal tetaplah kriminal. Dan ternyata para murid ini hanyalah orang-orang yang tersesat. Dan berkat bimbingan dari Miss Ji, mereka taubat. Gimana menurut kalian film ini, guys? Bagus kah? Jelek kah? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih, semoga sehat selalu.